Baik, selamat bertemu kembali pada penajaman spektral, di mana kita akan memanfaatkan keunggulan dari citra multi spektral ini, ya, khususnya yang citra digital, bagaimana kita memanipulasi, ya, menggunakan persamaan-persamaan matematis dari mulai yang sederhana sampai dengan yang kompleks, ya. Jadi perbaikan spektral atau penajaman spektral ini adalah teknik penajaman spektral, ya, menggunakan, ingat, sini adalah menggunakan sejumlah piksel, lebih dari satu piksel, tapi dari band yang berbeda pada lokasi yang sama tentu saja, ya. Mana kita tahu bahwa pendekatan dari penajaman citra ini dengan memanfaatkan informasi atau data-data yang berasal dari band yang berbeda. Maka di sini pendekatan multispektral. Ya. Jadi memang di sini fungsinya adalah bagaimana kita mengenhance, ya, meng-highlight melalui transformasi dari sejumlah piksel dari band-band yang berbeda. Jadi multiband basis ini, ya. Kita menggunakan basis multiband, ya. Nah, contoh misalnya di sini kita menggunakan red, green, blue, mir, near gitu, ya. Dari sini kita bisa melakukan operasi matematis, ya. Operasi matematis menggunakan ratio penjumlahan, pengurangan, ya. Kemudian yang lebih lengkap lagi kita menggunakan analisis komponen utama, persamaan regresi atau algoritma lain untuk menghasilkan, ya, output yang berdimensi tunggal, ya. Jadi kita bisa menggunakan, kalau kita menggunakan prinsipal komponen misalnya, ya, kita menggunakan 5 band, ya, bisa outputnya cuma 1 misalnya, ya. Ya, baik yang mempunyai agent vektor, ya, yang seragam, ya, maupun agent vektor yang memang variannya cukup rendah di situ, ya. Nah, jadi contoh misalnya di sini, ya, fitur-fitur yang kita akan enhance di sini menggunakan penajaman spektral ini adalah fitur-fitur yang kurang jelas. Jadi operasi menggunakan multispektral dan pankromatik itu bisa penjumlahan, ya, bisa pembagian, perkalian, pengurangan, gitu. Itu yang kita akan gunakan. Nah, di sini salah satu ilustrasi, jadi bagaimana kita misalnya melakukan transformasi citra, ya, yang penggabungan citra yang multispektral dengan pankromatik untuk menghasilkan sebuah citra baru yang mempunyai band yang sama dengan band input, tapi mempunyai resolusi yang sama dengan resolusi pankromatiknya. Nah, ini contoh hasilnya, ya, yang sebelah kanan ini. Ya, sebelah kanan ini setelah melakukan parsepening. Jadi dia berwarna, tapi resolusi spasialnya tinggi. Coba Anda perhatikan di sini lapangan golfnya itu kelihatan, ya, alur-alurnya, ya, course dari permainan golf. Nah, ini juga salah satu ilustrasi, ya, bagaimana kita melakukan transformasi menggunakan vegetation index. Misalnya di sini adalah originalnya, pairnya, kemudian inilah menggunakan operasi indeks vegetasi. Jadi misalnya dengan rumus near kurang R dibagi dengan near plus R, ya. Nah, dari sini kita akan mendapatkan citra. Kalau dengan satu band tunggal yang hasil dari transformasi ini, kita akan bisa mengenal secara jelas, ya, mana badan air, mana lahan kosong, mana vegetasi. Nah, yang black ini pasti badan air, yang hitam, yang tengah-tengah ini hitam, itu adalah water body-nya, sedangkan yang abu-abu, ya, yang abu-abu itu adalah bisa katakan lahan kosong, ya. Sedangkan yang paling terang adalah vegetasi. Nah, kemudian warnanya ini bisa kita edit, ya, dengan edit warna dengan color RAM-nya, ya, atau zero color. Kita bisa mengetahui range dari setiap nama objek. Jadi mana badan air, ya, kita berikan warna biru, vegetasi, ya,
Misalnya kita berikan warna yang hijau, tanah kosong kita berikan warna merah. Ya. Nah, jadi dari transformasi ini kan, kalau misalnya ini kan INDVI, maka yang -1 itu pasti menyatakan itu adalah badan air, ya. Yang kemudian yang +1 itu pada vegetasi lebat, yang mendekati nilai 0 itu adalah non vegetasi dan non badan air. Nanti tanah kosong lembab, kosong yang kering, nah itu berkisar dari antara di sekitaran 0 itu. Kalau negatif mendekati basahnya, kalau positif mendekati keringnya, ya. Nah, jadi misalnya kita ada original bandnya band tadi NIR, ya, kemudian kita menggunakan red juga, ya. Atau menggunakan band lain, kombinasi lain misalnya, ya, kita bisa melakukan transformasi. Jadi dengan kata lain, kalau di dalam penajaman spektral ini kita bisa lakukan penjumlahan, ya, yang menyatakan total reflektasi atau radiasi dari objek yang dikombinasikan, ya. Nah, jadi misalnya kita bisa melakukan, karena semuanya kan ini adalah digital number, jadi numerik, maka kita bisa melakukan penjumlahan, ya, kemudian kita juga bisa melakukan pengurangan, ya. Jadi penjumlahan, pengurangan, dan juga kita bisa melakukan perkalian, ya. Kalau chain detection, misalnya kita bisa melakukan pengurangan, ya, kita mengetahui chain, no chainnya di mana. Kemudian kalau kita ingin melakukan masking, bisa juga melakukan dengan perkalian, gitu ya. Sesuatu dikalikan dengan 1 akan tetap nilai aslinya, dikalikan 0 dan hilang jadi 0. Jadi 0 itu jadi di transparan, ya. Jadi objeknya transparan. Kita bisa melakukan pembagian. Jadi nanti dalam proses penajaman spektral ini kita bisa menggunakan rasio misalnya, ya. Jadi tujuan penajaman spektral ini adalah mendapatkan informasi sesuai dengan yang diinginkan, ya, melalui pemanfaatan sifat-sifat yang dimiliki oleh setiap kanal, ya. Misalnya apakah kita untuk menonjolkan vegetasi, tanah kosong, kebakaran hutan, kesehatan hutan, ya, kekeringan tanah, ya, atau misalnya banjir, gitu ya, dan juga sekaligus bisa reduksi jumlah band. Jadi dengan mengatar ini kita bisa kan mengetahui, ya, apa tujuan dari penajaman spektral, kemudian operasi matematis apa yang bisa dilakukan. Jadi Anda riset bisa mengembangkan rumus-rumus, ya, rumus-rumus untuk deteksi, bagaimana misalnya deteksi mangrove, ekosistem mangrove, deteksi kebakaran yang baru, kebakaran lama, tanah kosong, dan sebagainya. Anda bisa melakukan operasi-operasi matematis dari mulai yang sederhana sampai dengan yang kompleks, ya. Jadi demikian. Nah, itu